tahun 2002 atau 2003 ya. Gue lagi diajak Bali pertama baru terjadi baunya masih. Oh, masih baunya. Masih bau gosong campur bau. Aduh, gue di situ nggak tahu ya, mungkin karena gue di situ sensitif banget ternyata, Bo. Itu gue nginep di Hotel Hard Rock. Itu Hotel Hard Rock kan yang ada musik terus, ya happening. Bo, di situ rasanya bener-bener mati, bener-bener serem banget. Dan gue tidur di situ sama temen gue, Mbak Raya Makarim. Desu tidur enak mangap-mangap, gue buset dia nggak bisa tidur. Apa kepikiran? Itu kan cuma gue doang sama Mbak Raya di kamar ya. Ini gue jadi uka-uka lagi nih. Tapi itu rasanya rame banget satu kamar. Serius lu? Terus gue baru bisanya doa Al-Fatihah kan. Terus gue berdoa lah gue, Bo, tengah malam. Ini lagi sedih loh Bismillahirrahmanirrahim. ceritanya. Rasanya rame banget, kayak makin deket, bro. Gue yang kayak, ya ampun ya Tuhan. Ya gue udah gak tahu lagi, gue udah cuma bisa doa aja. Gue cuma bisa doa lebih aja. ke takut ya? Kayak lagi disamperin sama banyak banget orang sekampung. Buluk-buluk Ya Allah harus masuk terkunci. Sallallahu alaihi wasallam yang menguasai. Selamat malam. Ya, ini Anda ini apa, dari goib apa ini? Saya jin. Pendamping dari artis perempuan yang saya maksud. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Memang kalau Anda benar-benar asli ya, asli atau bukan? Saya yang Yang asli. asli. Ya syukur kalau asli. Mudah-mudahan. Kepentingan apa dengan dia? Tidak ada apa-apa, hanya pengen hiburan saja, pengen ngobrol ya, berkomunikasi. Anda dari kota pendampingnya? Saya ya. Yang dari leluhur atau dari apa? Saya dari leluhur. Ya. Berarti tahu agama yang Anda itu sekarang jadi apa sekarang? Ya, saya mengetahuinya. Saya mau tahunya apa sekarang agamanya? Sama seperti kalian. Oh, Anda tahu agama saya, kan saya belum cerita. Ya, Dari apanya? mengetahuinya. Dari apanya Anda mengetahui? Dari yang ada di tubuh kalian. Ada apanya itu? Tentunya Energinya yang menyambung kepada siapa? Tuhan kalian. Anda kenal Tuhan kami. Anda sama nggak dengan Anda ini? Saya belum muslim. Tapi sama nggak Tuhannya sebenarnya? Sama. Belum mengambil agama Saya Islam. belum. Gitu. Ya. Kenapa alasannya? Kami mengetahuinya. Kami belum dipertemukan. Untuk yang sebagai menyambungkannya. Ya. Itu bapak ibunya Anda ini dari ibunya apa dari bapaknya ini? Saya dari jalur ayah. Ayahnya sama enggak Muslim? Belum. Ibunya Muslim? Belum juga. Mereka belum. Tapi keduanya memperbolehkannya. Tapi ya beliau-beliau ini bijaksana. Ya, kebijaksanaan itu. Ya, karena memilih soal prinsip hidup itu dipaksakan. Ya, sebenarnya tentang kedamaian itu sendiri sudah mengetahui dari kedua orang tuanya. Arti kedamaian itu sendiri. Nah, beliau ini bisanya Muslim itu sebagai wasilahnya siapa dulu yang
mulai mengajak, memperkenalkan kepada yang mungkin mengislamkan? Sebenarnya dia mencari sendiri. Mencari sendiri. Tidak ada teman atau kerabat Yang sengaja untuk mengajak? yang sengaja yang mengajak, tidak ada. Dia mencari arti yang sesungguhnya agamanya. Tapi daripada leluhurnya sebenarnya itu ada nggak yang sudah muslim sebenarnya? Ada. Ada. Namun muslimnya belum disempurnakan. Ya mungkin yang muslim lah ya sempurna lah, namanya muslim. Artinya bangsa jin, leluhur itu sendiri. Jadi ini yang Anda ketahui sama orang Islam, namanya dapat hidayahnya Allah, dapat berislam, ya, menganut agama Islam, meluk agama Islam, itu kan mendapat taufik hidayahnya Allah, ya. Itu kami ya hanya sekedar itu mengetahui. Pokoknya kalau bangsa Anda ini gaib ini melihatnya ada nggak bentuk dalam gaib namanya taufik hidayahnya Allah itu seperti apa? Ya walaupun kami juga dengan istilahnya memakai istilah dapat cahaya-cahayanya Allah itu apakah cahaya itu memang nampak di alam gaib Anda? Nampak bangsa gaib. Nampak. Ya, jelas sekali. Apa itu? Membentuk bulatan atau seperti apa cahaya itu? Seperti pancaran saja. Berpancaran. Masuk. Pancaran. Itu masuk setelah Keyakinan. setelah membaca syahadat berikrar atau sebelumnya sudah? Sebelumnya pun sudah Mulai. Sudah ada. Cuma setelah menetap kesempurnaan itu Secara adalah gamblangnya. Iya. Sekali. Nampak sekali. Dan itu berbeda secara pandangan kami, orang yang sebelumnya memeluk agama yang berbeda, lalu orang itu masuk agama Islam, sangat berbeda. Secara apanya itu berbedanya? Cahaya auranya atau apa? Aura di wajahnya atau di apa? Di dalam tubuhnya. Dalam tubuhnya. Berarti orang Islam itu pasti ada cahayanya. Ya. Walaupun tidak sholat. Ada. Walaupun tidak sholat tetap ada. Apa? Beda. Berbeda. Tetap bisa aja. Walaupun ngomongnya Islam tapi gelap ada juga. Nggak ada apa-apa ada juga. Banyak. Tapi kuncinya itu menjalankan perintah sholat itu. Jadi walaupun ngomong Islam tetap aja nggak ada cahaya-cahaya yang dalam tubuhnya seperti itu ya. Ya. Namun ketika itu yang nampak pada yang saya tempati seperti cahaya baru terlahir kembali, Seperti layaknya seorang bayi baru lahir begitu. seperti itu yang saya lihat. Walaupun dia sudah secara manusianya sudah dewasa, namun jika manusia itu baru mendapatkan sejatinya Tuhan mereka, itu seperti itu gambarannya, seperti cahaya bayi yang baru lahir di muka bumi ini.
Pancaran kasih sayangnya terlihat nampak sekali di bangsa Koi. Yang namanya orang memeluk Islam itu kan ya bagian akhirnya dari anugerahnya Allah, pertolongannya Allah ya. Tapi tentunya manusia kan mempunyai dianugerahi juga akal pikiran untuk memikirkan itu seperti apa, itu pemikiran-pemikiran seperti apa, apakah murni dari pemikirannya, kalau ada juga wasilah-wasilah yang lain. Ada juga wasilah dari yang lain. Dari apa itu? Ya tentunya dari pemahaman pemikiran yang masuk karena mendapatkan informasi yang disampaikan terutama sebagai penyambung, entah itu dari temannya sendiri yang sudah tentunya yang sudah memiliki syariat yang mengajak, namun akan berbeda jika seseorang itu yang langsung mencari arti agama atau Tuhan yang timbul dari kedamaian itu sendiri. Berbeda yang dirasakan dan yang terlihat di pandangan kami Goib tentunya. Ya, jadi faktor informasi dari sekitar itu juga mendorongnya. Tapi dari kertekmunya sendiri itu langsung. Jadi tidak bisa, walaupun banyak yang secara itunya mengajak, tetapi jika di hatinya belum ada ditanamkan atau mendapatkan apa itu pertolongan, ya tidak akan. Bahkan jika itu hanya sekedar akal, itu pun hanya sekedar namanya masuk saja Islam itu sendiri. Bisa juga berubah atau keluar lagi. ya. Jadi selalu ada faktor kegoiban. Pasti semuanya. Ya, karena kan hakikat semua dari Allah, tapi namanya di dunia ini sebab akibat itu kan selalu berlaku kan seperti itu. Ya, walaupun ada juga yang sudah kelasnya tidak pakai istilah sebab akibat, tapi secara umumnya kan masih berlaku apapun itu. Nah, setelah orang itu berislam, ya memeluk Islam yang tadinya dari non muslim, akhirnya jadi mualaf masuk. Gimana itu namanya bisikannya dipengaruh lagi itu tambah kuat apa tidak biasanya? Pastinya tambah kuat. Tentunya rasa keraguan juga akan pasti muncul. Tapi jika itu langsung tertanam, pasti akan mempelajari, bahkan akan mendalami secara syariatnya, akan semakin menggebu-gebu memperbaiki. Ya,
Anda ini tadi mengatakan kan salah satu kodam pendamping. Ya, ini untuk mempertegas lagi. Mungkin bagi orang yang belum mengenal atau mungkin tidak percaya, apakah memang setiap manusia itu pasti ada itu yang mendampingi dari bangsa jin itu? Ada. Pasti ada. Semuanya ada. Semuanya ada pendamping. Itu sebenarnya apa sih tujuan pada mendampingi itu? Memang ada nggak rahasia di balik itu semua? Ada rahasianya. Seperti apa itu rata-rata itu rahasia? Saya lihat rahasia pendamping atau leluhur, khususnya yang ada di Nusantara ini, hampir semuanya mempunyai kodam pendamping leluhur. Itu khusus di sini di Nusantara. Nusantara ini Apakah orang-orang bule Eropa tidak ada? ada juga yang garisnya atau leluhurnya ada dari Nusantara ini. Tapi itu tidak ada. Kebanyakan dari Nusantara ini yang memiliki garis keturunan dari Nusantara ataupun kodam-kodam pendamping terdahulu. Loh, kenapa beda ya? Perasaan manusia sama-sama punya akal, punya pikir. Itu kenapa antara orang yang turunan Nusantara dan orang misalnya Eropa atau mungkin Amerika kok nggak ada? Itu kenapa itu? Karena di Nusantara ini khususnya banyak terlahir dari zaman dahulu, khususnya dari ajaran-ajaran kenabian Islam itu sendiri yang dibawa oleh nabi-nabi kalian. Berarti tidak semua manusia itu ada didampingi kodam-kodam pendamping. Lah itu mereka itu mendampingi itu apalagi itu tujuannya mereka itu? Bangsa Anda ini mendampingi ada sesuatu apa lagi? Mereka pun mencari penerus atau sebagai penjembatan, penyelamat bagi mereka sendiri. Mereka pun butuh namanya wasilah, khususnya sebagai penolong mereka, sebagai terdahulu. Ada kalanya bagi bangsa leluhur mereka yang membimbing, ada juga yang menyesatkan. Itu yang saya tanyakan tadi itu kan bangsa rata-rata kan dari golongan jin, ya. Emang ada juga bangsa roh dari leluhurnya yang mendampingi turunannya? Ada. Loh, kan mereka sudah meninggal. Itu lebih tinggi lagi. Berarti orang-orang khusus itu? Itu orang khusus. Enggak, yang jin ini, yang rata-rata yang saya taruh kok ini rata-rata kok dari Kalau dari pendamping itu bangsa rata dari kota, jin siluman itu kenapa itu? ya, Mereka itu dari mana sebenarnya? Dari kota-kotanya, dari para leluhur terdahulu.
Itu tujuan utamanya ngapain itu? Memang mau menggoda atau gimana tujuan utamanya? Menggoda, khususnya dari bangsa jin. Ya tentunya menyesatkan. Nah itu kalau korin termasuk golongan-golongan jin atau bukan kalau korin itu? Golongan jin. Itu cuma orang Nusantara atau semua orang? Semua orang ada. Termasuk orang-orang Namun khususnya yang ada di agama Islam itu sendiri. Nah seperti orang-orang di luar Islam nggak punya korin. Ada. Ya kok Anda mengatakan hanya di Islam saja itu? Tapi dari agamanya itu sendiri, agama Islam yang dikhususkan untuk penggodanya. Berarti kalau orang-orang non muslim itu nggak ada korinnya, nggak ada yang goda. Ada. Apa ini? Yang goda apa maksudnya itu? Namanya apa? Sama korin. Itu berlaku semua manusia, nggak dimanapun. Semuanya mempunyai jin korin. Namun yang lebih aktifnya itu orang-orang yang beragama Islam. Tuh, kalau yang Islam pasti ada korinnya. Yang lebih aktif. Lebih aktif. Karena ternyata korin itu ngapain tugasnya? Punya ambil peranan apa itu? Bisik-bisiki. Membawa keluar jalur dari agama itu sendiri, Islam. Berbeda dengan yang bukan Islam. Dia lebih berdiam. Itu kira-kira ini namanya orang dari Nusantara ini kan berbagai macam kepercayaan. Ya, banyak agama, dan agama pun itu khusus Islam juga berbeda-beda. Yang sebagai panutannya apa tetap sama itu? Ada dari pendamping, dari leluhur itu pasti ada. Sekalipun orang nggak percaya. Ya, sekalipun orang itu tidak percaya. Ada. Coba kalau yang bisa agak masuk akal, kenapa orang Nusantara kok ada? Tadi juga Anda mengatakan satu itu rata-rata karena sudah taruhlah bangsa Nusantara ini termasuk sesuatu yang tua, yang penuh ada makna semua. Sebagai umum, pemahaman umum lah. Kenapa orang-orang dari Nusantara ini kok rata-rata akan dibarengi dengan pendamping? Itu untuk apa? Yang paling umum. Kalau yang paling umumnya itu ya karena sudah mengalir. Ya mengalir dari keturunannya. Tujuan paling utama target mereka pengasuh gaib itu dari yang bangsa jinnya. Ya pokoknya saya maksud itu pendamping itu tahu dari bangsa apa, hakikatnya nggak tahu lah. Yang dikatakan tuh ada ngomong dari siluman, dari jin, dari kodam, itu apa itu tujuan utamanya? Umumnya itu menyesatkan, itu yang utamanya. Paling umum. Menyesatkan, berpecah belah itu sendiri. Gambaran yang paling terlihat. Ya itu kan artinya kalau jawaban seperti ini kan bagi orang-orang yang mungkin anti kegoiban, karena mungkin
beliau juga saking hati-hatinya, tapi juga mungkin memahami kegaduhan terlalu sempit, begitu, ya kan teman-teman. Iya kan, namanya kegaduhan luas, teman-teman. Tapi kan kadang orang ya mengatakan anti goib, ada, bahkan tidak percayanya. Ya karena goib itu juga karena ternyata pemahaman sendiri, artinya sempitnya, yang dikala goib itu ya sekedar hantu, ya kan. Sudah dari zaman dahulu, dari zaman Nabi kalian itu semuanya goib. Ya. Ini kan Anda asli ini salah satu korin dari perempuan, apa korin? Mendampingi kodam dari leluhurnya yang masih aktif bersama orang yang sama itu dan tidak digunakan. Ya, dulu Anda pernah nggak itu terus pas beliau ini ada kunjungan pergi ke daerah Bali sana, waktu lagi ada kasus bom Bali itu, kalau di dunia manusia ledakan. Anda tahu nggak, ingat nggak kejadian itu? Melihatnya, melihat saja. Nah, itu kan kejadiannya. Orang itu kan sebenarnya dia mengatakan nggak terbiasa dengan hal kegoiban, yang bisa merasakan, terlalu bukan sensitif. Ya, dia lebih sensitif. Tapi katanya tidak. Lah, waktu itu di sana itu dia merasakan ada di suatu kamar. Ya, ada tinggi besar. Tapi dia tidak merasakan, tidak melihat, dia mengembangkan batang rame saja. Ya, seperti pasar. Itu apa sebenarnya itu? Dari siapa itu? Ya, kerajaan yang ada di tempat itu, yang sudah banyak, kerajaan goib. Jadi, walaupun dia tidak bisa merasakan, bahkan mempercayainya pun, jika tempat itu. Enggak, kalau dari pengalaman beliau ini, statement beliau ini, ya itu beliau itu malah merasakan, tapi tidak bisa melihat. Soalnya itu penuh. Sebelumnya dia tidak bisa merasakan. Ya, kebiasaannya dia katanya ya baru ya kali itu. Ya itu artinya kenapa? Apa ya, ada emang tempatnya itu memang yang angker? Sudah sangat angker. Bukan dari kejadian musibah yang bom itu, bukan. Hanya kebetulan dia memang datang ke sana karena ada sesuatu kegiatan gitu, dan kebetulan diundang. Ya, kebetulan juga yang ditempati kamarnya itu memang banyak goibnya begitu, jadi muncul. Ya, seperti itu. Jadi bukan, nggak ada kaitannya dengan bom Bali itu sebenarnya. Bahkan tidak ada. Ya. Itu kenapa? Kok orang-orang yang memang nggak ada pengalaman, taruhlah nggak sensitif, tapi kok sekali-kali bisa merasakan itu, karena apa itu? Sudah terlalu banyak, sehingga dari energinya pun, walaupun orang itu belum ada atau merasakannya pun, dia bisa merasakannya karena dia sudah masuk ke dalamnya. Sudah masuk ke dalam, barulah ada kerajaan itu sendiri. Ya. Tapi waktu itu bukan maksud untuk menyakiti, menyerang, bukan. Emang sudah adanya, makhluk banyak di situ, ke dalamnya. Ya ini kemarin saya juga baru mendengar, karena itu ada pengalaman seperti itu. Ya, mungkin itu puncak dari pertanyaan saya.
Terima kasih atas waktu Anda. Ya barangkali Anda mau Muslim ya saya bimbing. Kalau Anda memang belum mau, Saya pengen membimbing. pengen Anda Muslim. Saya pengen, tapi belum ada yang membimbing Ya. atau bisa menyambungkan bangsa jin seperti kami. Ya sudah, kalau Mamang udah pengen Islam, saya bimbing ya. Tentunya Anda juga udah melihat dengan siapa kami tersambung ya. Udah ini ikuti. Silahnya Anda masuk di warahmah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu ala Muhammad. Tembus masuk semuanya. Saat Islam, hakikat iman masuk tembus. Dan otomatis tersambung dengan beliau, tersambung dengan ajaran beliau. Semua ajarannya, semua melihatnya masuk secara kafah. Semua tiba-tibanya antara sama Allah dengan sempurna, dengan percaya, dan semua ikatan perjanjiannya dengan itu sudah kasih ampun terputus, tidak bersambung dengan kiamat, masuk semuanya secara kafah. Allah sallallahu ala Muhammad. Terima kasih. Ya, nanti tinggal diistiqomahkan. Ya ini Anda nanti misalnya mau gabung di atas sini, atau kamu ke sana balik? Saya di sini saja. Oh, ya. Ya ini kan, ini terakhir saya nanya ini. Dari namanya, beliau kan ada nama Jawanya, dan saya sendiri juga belum tahu persis biografinya apa. Emang ada darah Jawanya? Atau mungkin Dari garis neneknya. Atau mungkin punya leluhur yang dari garis kerajaan ada? Ada. Ada. Kemana itu dulu leluhurnya? Keraton mana? Solo. Keraton Solo. Ya. Tapi darah kayangannya ada enggak? Ya, Ada. Ya karena kan ya ada beberapa, mungkin juga kebiasaan namanya orang-orang tokoh terkenal biasanya ada yang darah ke sana gitu. Salah satunya orang itu. Ya. Darah Jawa. Darah Jawa khususnya. Ada darah dari kayangan. Ini juga orang tuanya suka sama, dua darah Jawa juga semuanya. Ya sudah, monggo, terima kasih Anda ya, istiqomah. Bergabung dengan yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.